Hari ini boleh berkumpul bersama. Kita mau pertama untuk mendengarkan pengajaran yang menambah kasanah dan juga keteguhan iman kita. Pertama-tama bahwa pada malam hari ini kita mau bergumul sungguh untuk melihat bagaimana perkembangan iman kekristenan itu bersumber dari asal, yakni dari rencana Bapa sendiri. Halo, selamat malam. Selamat datang kami ucapkan pada pastor, suster, Bapak Ibu peserta webinar di minggu kedua yang diadakan oleh kelompok meditasi Kristiani Keuskupan Agung di Samarinda. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu pemberian materi dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Promodiosesan Thomas Puput AMIS, dengan subtemanya adalah Karya Roh Kudus. Baik, silahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Romo Puput. Baik, sebelumnya saya akan share screen saja. Baik, kita mau pertama-tama melihat bagaimana karya Roh Kudus di dalam gereja, dan hanya di dalam gereja kepenuhan keselamatan terjadi karena gereja didirikan oleh Kristus Yesus sendiri. Pertama-tama kita menyadari bahwa kepada para bangsa gereja diutus oleh Allah untuk menjadi sakramen universal keselamatan. Tentu saja ini bersumber dari amanat perpisahan Yesus ketika Yesus hendak naik ke sorga, yakni para murid diajak untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Maka sungguh tanda dan sarana keselamatan yang pertama-tama dijanjikan kepada bangsa Israel, lalu disadari oleh manusia bahwa keselamatan itu tidak hanya terbatas secara eksklusif ada dalam bangsa Israel, tetapi sudah meluas sungguh kepada segenap bangsa di dunia ini. Maka mari kita melihat bahwa gereja sungguh berupaya mewartakan Injil kepada semua orang. Sebab para rasul sendiri yang menjadi dasar bagi gereja mengikuti jejak Kristus, mewartakan sabda kebenaran dan melahirkan gereja-gereja. Adalah tugas para pengganti mereka melestarikan karya itu supaya sabda Allah terus maju dan dimuliakan. Dan kerajaan Allah diwartakan dan dibangun di mana-mana. Maka sungguh gereja dibangun atas dasar para rasul. Dan gereja yang berkembang sampai saat ini adalah gereja apostolik. Gereja yang sungguh para rasul dan para penggantinya, dalam hal ini uskup dan juga pengganti Petrus, yakni
Paus saat ini uskup Roma. Maka di dalam kesatuan itulah gereja dibangun. Lalu kita melihat pertama-tama bahwa karya keselamatan sungguh hadir di dunia karena semata-mata rencana Bapa sendiri. Rencana Bapa itu berasal dari cinta kasihnya sendiri. Asal dari cinta, asal dari kasih, yakni Allah Bapa sendiri. Nah, di mana dari Bapa lah Putra lahir dan Roh Kudus berasal melalui dan di dalam Putra. Karena kemurahan, kelimpahan, kasih karunia dan belas kasih Allah, Allah yang memiliki kebebasan di dalam dirinya, di dalam pribadinya, menciptakan segala sesuatu termasuk manusia atas dasar kasih. Oleh karena itu, kita memandangnya Bapa lah yang merencanakan segala sesuatu. Kemurahan hatinya sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari sampai pada kepenuhan kasih Bapa dan pada akhirnya kita boleh menjumpai bahwa Allah, kebaikan ilahi, kebaikan Bapa ada di dalam semua dan di dalam segala-galanya. Baik, lalu kita memahami bahwa dalam perjalanannya, ya manusia yang menerima janji kasih setia Tuhan, ya di dalam kelemahannya manusia tercerai-berai dari kasih Allah itu. Maka sungguh ada kerinduan yang mendalam dari Bapa untuk menghimpun kembali mereka sebagai umat. Maka sungguh pada saat perkenanan Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia. Yakni Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Misteri inkarnasi. Karena di dalam Yesus Allah berdiam dengan seluruh kepenuhannya. Tetapi menurut kodrat manusiawinya, ia adalah Adam baru dan ditetapkan menjadi gembala umat manusia dan diperbaharui penuh rahmat dan kebenaran. Maka Putra Allah menempuh jalan penjelmaannya yang sejati, supaya manusia ikut serta memiliki hakikat ilahi. Bagaimana manusia kemudian dikatakan mengambil bagian dalam hakikat ilahi? Karena jasa Yesus Kristus. Yakni sekalipun ia kaya, ia menjadi miskin. Karena kemiskinannya itu kita dibuat menjadi kaya. Lalu kemudian putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, yakni bagi semua orang. Di sini ada sikap dan sifat kenosis, yakni pengosongan diri. Kosong bukan berarti tidak ada sesuatu. Kosong di sini yakni mencoba untuk menanggalkan egosentris kita, egosentris manusia, mempersembahkannya secara tekun, taat, penuh kesetiaan kepada kehendak Bapa. Maka kosong di sini berarti meletakkan keinginan hasrat kemanusiawian kita agar kita sungguh boleh bersatu di dalam Bapa melalui sabda, firman dan kehendaknya. Baik. Kita melihat bahwa Kristus Yesus pada akhirnya dia mati di kayu salib. Tetapi kematiannya bukan akhir dari segalanya. Karena kita tidak mengimani kematian Yesus
Tetapi sungguh kebangkitan Kristuslah yang menumbuhkan iman kita. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Baik. Dalam amanat terakhirnya disampaikan tadi sudah bahwa para rasul diutus untuk mewartakan keselamatan kepada seluruh makhluk. Maka sungguh untuk melaksanakan perutusan Kristus itu, Yesus mengutus Roh Kudus yang berasal dari Bapa di dalam dan melalui Kristus sendiri. Jadi ada ikatan yang begitu erat, kuat, dan intim dalam keabadian pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus. Persatuannya sungguh erat. Dan kita diajak untuk juga menyerupai model keteladanan kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Roh Kudusnya itulah supaya kita boleh berpartisipasi bersama di dalam penyelamatan. Karya penyelamatan Bapa yang dikerjakan oleh Kristus Yesus ada di dalam jiwa kita dan juga menggerakkan hati gereja. Maka sungguh jiwa dan hati orang Kristiani dan gereja laksana kenisah Roh Kudus. Kita melihat bagaimana Roh Kudus berkarya ketika peristiwa Pentakosta. Peristiwa itulah yang meneguhkan iman dan percaya diri para rasul untuk mengembalakan gereja Kristus. Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita dibangun berdasarkan iman para rasul sebagai kepala Kristus dan kita sebagai tubuh mistiknya. Baik. Peristiwa kebangkitan Kristus melahirkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang kemudian menerangi hati manusia dalam buah-buahnya, yakni sakramen. Kita menerima sakramen baptis yang menyatukan kita dengan Kristus di dalam Roh Kudus. Dengan demikian kita dijadikan anak-anak Allah. Tanpa sakramen baptis yang diamanatkan oleh Yesus, yakni wartakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tanpa pembaptisan kita tak dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Karena tanpa pembaptisan kita tidak menerima janji sebagai anak-anaknya. Lalu kita pun menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam diri kita yang bekerja begitu kuat dalam sakramen Krisma, yakni pengurapan. Kita menerima pengurapan Roh Kudus. Dengan demikian memunculkan tugas di dalam diri kita, yakni tugas sebagai pewarta Injil. Dan melalui Roh Kudus itu pula Roh yang satu menimbulkan macam-macam karisma atau karunia-karunia. Maka kemudian Kristus Yesus sendirilah yang pertama-tama menghendaki mereka yang diutusnya untuk mewartakan Injil. Dengan demikian bahwa Kristuslah yang mendirikan gereja. Karena di dalam gereja terdapat kepenuhan keselamatan. Karena gereja adalah kumpulan umat Allah yang percaya kepada Kristus. Maka sangat dimaklumkan dan kita pahami dan kita imani bersama bahwa Kristus mendirikan gereja. Baik.
Maka dalam upaya utama gereja yakni mewartakan Injil Kristus. Untuk menyiarkannya itulah Tuhan mengutus para murid ke seluruh dunia, supaya orang-orang lahir kembali berkat sabda Allah dan melalui pembaptisan digabungkan, umat Allah digabungkan pada gereja sebagai tubuh sabda yang menjelma, dikembangkan, dan hidup dari sabda Allah dan roti Ekaristi. Jadi kita memahaminya bahwa di dalam gereja terdapat kepenuhan keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus ya kita dapat sungguh rasakan di dalam gereja melalui sarana dan tanda yang sungguh dapat kita rasakan secara definitif melalui sakramen yang kita terima. Baik, dari sini kita dapat memahami bahwa pelayanan kita dalam gerakan awam ini, terkhusus dalam meditasi Kristiani, sebagai bagian daripada partisipasi kita mewartakan Injil karena karisma dari Roh Kudus. Karena kita sudah menerima pembaptisan, Roh Kudus, Roh Kristus sendiri hidup di dalam diri kita, dan kita juga menerima tugas untuk mewartakan Injil oleh karena kita telah menerima pengurapan yang berasal dari peristiwa kebangkitan Kristus. Jadi kita memahami bahwa kita mengambil bagian, berpartisipasi. Oleh karena itu, ya dalam kesadaran kita mengikuti Kristus melalui kegiatan meditasi Kristiani, maka tidak ada yang namanya ya meditator senior atau kemudian saya yang ini, saya yang itu. Jadi Kristus Yesus hidup di dalam diri kita, digerakkan oleh Roh Kudus, sehingga kita mengambil partisipasi di dalam karunia-karunia yang berbeda, tetapi tetap dalam satu roh. Baik, jadi kita memahami ada sebuah pencerahan baru di mana kita mengambil bagian dari karya Roh Kudus. Pemahaman kita akan karya Roh Kudus sebagai rencana dari Allah yang dimulai di dalam diri Kristus Yesus dalam kegelapan waktu Allah sendiri, ya kita dan berkarya begitu kuat di dalam gerejanya. Maka meditasi Kristiani sebagai salah satu karisma yang muncul karena pengurapan Roh Kudus dalam diri umat Allah, baik secara pribadi maupun dalam hidup persekutuan di dalam gerejanya. Maka lalu bagaimana cara kita? Karena kita sudah melewatkan begitu banyak perjumpaan-perjumpaan, pertemuan-pertemuan meditasi Kristiani, lalu saya hanya menawarkan sebuah tolok ukur atau untuk mengukur progres di dalam kemajuan pribadi kita. Nanti kita melihat aspek-aspeknya. Nah, di sini saya hanya memberikan dengan rumusan tema pembinaan iman berjenjang dan berkelanjutan. Dari buku ini ya, bukunya ini bisa dibeli di toko buku rohani tentu saja. Hasil studi rumpun pembinaan konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya merumuskannya meditasi Kristiani sebagai formatio atau bina iman. Jadi bagian daripada bina iman diri kita adalah meditasi Kristiani. Kita melihat latar belakang meditasi sebagai doa hati atau doa hening
dapat menghantar meditator masuk dan berjalan pada jalan yang sempit, seperti menyerupai Kristus pada jalan salibnya. Ada dalam dokumen Gereja Lumen Gentium. Kemampuan untuk berjalan mengikutinya adalah karunia Roh Kudus dalam wujud iman, harapan, dan kasih. 3 keutamaan teologal ini ya semata-mata dicurahkan sebagai rahmat dari Allah dalam diri manusia. Dalam iman meditator mengucapkan kata doa Maranatha dalam hatinya. Kata doa itu pada akhirnya boleh tinggal, menetap, dan diam, serta berakar dalam hidupnya, sehingga ia boleh memandang dan menetapkan tujuan hidupnya dalam Kristus. Jadi meditasi Kristiani mengubah cara berpikir, cara hidup, dan juga tujuan hidup kita. Maka dalam pengalaman bermeditasi, dalam mengucapkan kata doa Maranatha ini, kita mendasarkannya kepada iman. Bukan hanya dikatakan, dibatinkan secara otomatis, tetapi mengimani bahwa kehadiran Allah sungguh mengubah dan berbuah dalam hidup kita. Imanlah yang memunculkan kemudian harapan. Harapan untuk senantiasa bertahan di dalam kasih setia Tuhan. Kita oleh karena iman menyadari sungguh dan bertahan bertekun di dalam ketekunan, kita menyadari bahwa kasih Allah di dalam hidup kita berlimpah-limpah. Demikianlah kita boleh membagikan kasih Allah yang berlimpah-limpah itu kepada sesama. Kehidupan beriman yang mengakar sangat penting dalam kehidupan menggereja. Untuk sampai pada iman yang mengakar, diperlukan pola pembinaan dan pendampingan iman yang berkelanjutan. Jadi memang sungguh bahwa pengajaran akan membentuk pribadi manusia melalui sambungan-sambungan saraf, maka diperlukan pedagogi dan diperlukan pula andragogi dan juga gerontologi. Jadi berdasarkan fase kehidupan manusia. Ya. Baik, jadi sangat diperlukan bahwa iman yang mengakar itu ada pola pembinaan, ada pola pendampingan, dan pola-pola itu dilakukan secara berkelanjutan. Umat membekali diri dengan pemahaman dan dilanjutkan melalui penghayatan kehidupan iman sehari-hari. Gereja bertanggung jawab menggembalakan mereka dengan berbagai upaya agar kehidupan beriman umat makin tangguh, bukan tanggung, makin tangguh. Jadi ada sinergi antara kaum klerus, ya tadi kita memahaminya bahwa perutusan di dalam gereja itu gereja didasarkan atas para rasul, dan pada kekinian iman gereja kita juga gereja yang apostolik, di mana para rasul dan penggantinya adalah para uskup dan juga pengganti Petrus yakni Paulus. Jadi pertama-tama gereja ya Kristus Yesus ya mengutus memberi tanggung jawab, memberi tugas imamatnya kepada imamat jabatan, ya, di mana di situ ada kaum hierarki, klerus. Tapi kemudian dalam perkembangannya bahwa imamat itu juga dimiliki
melekat di dalam diri umat ketika ia mendapatkan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya melalui sakramen baptis. Imamat yang merupakan bagian dari dirinya, yakni imamat umum, melaksanakan 3 tugas Kristus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Baik. Baik, bagaimana pola pembinaan dan pendampingan iman itu mengalami tantangan? Kita sudah punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita masuk di dalam pusaran kegiatan misioner. Karena kita mendapatkan tugas itu dari Roh Kudus. Nah, tantangan itu, tantangan hidup beriman yang dihadapi yakni tentang sekularisme dan individualisme. Yang pertama, tantangan yang pertama sekularisme. Sekularisme adalah sikap untuk menyingkirkan Allah dalam kehidupan, di mana iman dan doa tidak menjadi yang utama lagi dalam kehidupan. Kita bisa membayangkan kalau hal ini terjadi dalam keluarga dan umat beriman. Tentu identitas rohani kita sebagai umat yang dipilih lewat pembaptisan sebagai kawanan gereja akan terancam. Dengan menyingkirkan Allah dan iman dalam kehidupan menggereja, bermasyarakat, dan keluarga, gambaran tentang panggilan kita sebagai murid akan hilang. Baik. Lalu yang kedua adalah sikap individualisme. Adalah sikap mendewakan kemerdekaan pribadi. Mustahil dalam kehidupan menggereja yang berciri persekutuan, koinonia, ada kebebasan yang sebebas-bebasnya sebagai pribadi. Ya, ini sikap individualisme. Sebagai persekutuan umat beriman, kita semua terikat hak dan kewajiban satu sama lain dalam semangat saling memberikan diri secara penuh dan total dalam pelayanan dan sikap tolong-menolong dan bekerja sama. Memang dalam rentang fase kehidupan manusia, kita memang tak memungkiri bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia secara psikologis menuntun manusia kepada kediriannya, yakni ya pengembangan, pertumbuhan dan pengembangan potensi-potensi diri. Potensi-potensi diri salah satunya adalah kemampuan kognitif, kemampuan manusia untuk mengakses dan juga mengembangkan akal budinya. Dengan demikian, kemampuan kognitif yang begitu berkembang akan membentuk karakter seseorang. Maka dapat diandaikan bahwa pengembangan kemampuan kognitif menuntut manusia untuk masuk di dalam egosentrisme. Dan itu memang fase dalam pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Tetapi kemudian ada pola dan juga penghayatan hidup yang lain, yakni keterarahan kepada di luar diri manusia, yakni sikap altruistik. Ya, sikap altruistik yakni sikap di mana manusia juga dapat memberikan diri kepada pribadi di luar dirinya. Maka sungguh kita diajak untuk mengembangkan itu di dalam roh. Kita baik.
Dari itu semua, apa tujuan yang hendak disasar melalui pola pembinaan dan pendampingan iman ini? Tugas perutusan gereja yakni membawa umat beriman agar mampu mewujudkan diri sebagai persekutuan yang menuju kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, di mana budaya kasih itulah yang mewarnai dan menjiwai kehidupan menggereja. Dan dengan semangat kasih inilah martabat kemuritan dihayati dengan penuh syukur dan sukacita. Anugerah hidup sebagai murid ini perlu disadari dan dibagikan kepada orang lain melalui sikap peduli dan saling menolong sehingga menjadi berkat bagi kehidupan. Nah, di sini kita mengarahkan tujuan hidup kita kepada tujuan hidup yang hakiki, yakni melaksanakan tugas perutusan gereja, yakni bersama-sama ya umat beriman boleh mewujudkan hidup persekutuan di dalam kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristen, di mana kita ya ditantang dalam dunia ini. Selain budaya kasih, masih sangat banyak budaya-budaya yang bertentangan dengan iman Kristiani. Salah satunya adalah budaya kematian. Ya, budaya di mana kematian itu tidak hanya dipandang sebagai kematian fisik, ya misalkan mematikan karakter, ya kemudian bicara dalam komunitas tanpa diskresi. Nah, itu salah satu bentuk mematikan kehidupan hidup kita di dalam roh. Maka kita diajak melalui pola pembinaan dan pendampingan iman ini, kita diajak untuk memiliki kedewasaan dari berbagai aspek. Nanti kita lihat. Baik, dimensi-dimensi formasio iman. Ini yang tadi hendak kita lihat. Bahwa di dalam kediriannya manusia mendapati ada aspek spiritual, intelektual, dan kepribadian dan juga sosial. Aspek spiritual, aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan pengolahan hidup batinnya. Baik. Aspek ini menekankan bagaimana seseorang berhubungan dengan Tuhannya. Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal-hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang. Karakter dan inti dari jiwa-jiwa manusia yang masing-masing saling berkaitan, serta pengalaman dari keterkaitan jiwa-jiwa tersebut yang merupakan dasar utama dari keyakinan spiritual. Spirit merupakan bagian terdalam dari jiwa dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Baik, jadi aspek spiritual ini adalah aspek terdalam dari kepribadian manusia, menyangkut hidup batinnya. Lalu dimensi formasio iman yang selanjutnya adalah aspek kepribadian, yakni berkaitan dengan kematangan emosi manusia. Ya, adalah sesuatu yang sangat rumit. Mengapa dikatakan rumit? Seperti membalikkan telapak tangan
dalam pengalaman hidup manusia, hidup kita masing-masing, kita pernah mengalami bagaimana kita merasakan kegembiraan dan tepat pada saat kegembiraan itu ketika kita menerima kabar buruk, misalkan kabar tentang keluarga kita, lalu kemudian mood dan perasaan dan emosi kita menggerakkan seluruh tubuh kita untuk kemudian masuk di dalam emosi kesedihan. Maka begitu rumit dalam pengendaliannya. Bukan berarti sulit itu tidak bisa, tetapi dapat dilaksanakan. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis motion atau émouvoir, kegembiraan, dalam bahasa Latin émouvere, yakni sebuah kegerakan. Jadi dari dalam bergerak keluar diungkapkan melalui bahasa tubuh. Kedewasaan emosi biasanya diukur dari kematangan dalam berperilaku dan bertutur kata. Lalu kita masuk dalam aspek yang ketiga, yakni aspek intelektual. Lebih sering kita kenal dengan nama kecerdasan. Itu tidak masalah. Karena pada dasarnya kedua hal itu sama saja. Aspek ini jelas sangat penting dalam kehidupan kita, mengingat banyaknya masalah yang bisa diselesaikan dengan intelijensi. Tapi intelijensi di sini bukanlah sesuatu yang sempit seperti cerdas dalam pelajaran. Intelijensi di sini ya mengarah kepada multiple intelligency dalam kesempatan ya rekoleksi, ya dalam pengembangan dan dalam pembinaan dan pendampingan iman anak-anak. Biasanya saya menampilkan hal itu ya tentang kecerdasan multiple intelligency. Tapi dalam hal ini saat ini saya mau mengatakan bahwa aspek intelektual itu terkait dengan kecerdasan, di mana kecerdasan itu dapat digunakan untuk mengatasi masalah hidup dan juga sebagai pembentuk karakter diri. Lalu aspek dimensi yang ketiga dalam formasio iman adalah aspek sosial. Kecerdasan interpersonal dua arah. Ini berarti begini, kalau dalam aspek intelektual, kecerdasan interpersonalnya itu satu arah, yakni orang lain dapat dalam relasinya menilai diri kita. Tetapi dalam aspek sosial, kecerdasan interpersonalnya dua arah. Jadi dari orang lain kita mendapatkan masukan tentang kecerdasan diri kita dan juga masukan untuk kecerdasan diri kita, tetapi juga dari kita juga dapat menilai orang lain. Maka ya kita diajak bahwa manusia memang ya no man is an island. Jadi manusia itu salah satunya adalah homo socius ya. Ada keterkaitan dengan yang lain atau sesamanya. Kita lanjut. Lalu saya cepat saja. Lalu evaluasi pencapaiannya. Bagaimana? Nah, evaluasi pencapaiannya ini sebagai indikator kita bisa melihat salah satunya aspek rohani. Yakni kita bisa menilai bagaimana pemahaman imannya. Lalu bagaimana pemahaman itu terwujud dalam keterampilan yang harus ada di usianya. Lalu yang ketiga, bagaimana aspek rohani yang dewasa seharusnya terungkap dalam perilaku yang tertentu sesuai dengan tingkat kedewasaannya. Jadi pembinaan dan pendampingan iman yang berkelanjutan itu disesuaikan dengan fase kehidupan manusia. Baik, jadi ada 3 indikatornya, soal pemahaman, soal keterampilan, dan juga soal perilaku. Baik.
kita mencoba membandingkan sebagai sinergi dan juga ekskursus di luar dari ini, tapi dapat membandingkan tentang bagaimana formasio pembinaan calon imam. Nah, kita bisa mengambil nilai-nilainya. Formasio sebagai perjalanan misioner kemuritan. Sifat formasi adalah discernment, bukan kontestasi. Karena itu ada kewajiban dari si murid untuk menunjukkan adanya rahmat Roh Kudus dalam pengalaman hidupnya. Jadi di sini discernment itu adalah pembatinan akan pengajaran-pengajaran di dalam Roh Kristus sendiri. Nah, dengan demikian kita dapat mengambil keputusan oleh karena keputusan yang dijiwai oleh Roh Kristus sendiri. Bukan pertama-tama mengikuti keinginan dan hasrat diri. Ya, kalau demikian diikuti, ya ada tingkatannya. Pernah dalam perjumpaan, obsesif, kompulsif, lalu kemudian apa lagi satunya ya. Oh. Baik. Lanjut. Penegasan panggilan sebagai murid mengubah atau meresapkan hati pada gambaran hati Sang Kristus. Jadi, dalam kemuritan, kita bukan berarti menjadi sukses atau superioritas, menunjukkan kedirian kita di dalam persekutuan. Tidak. Tetapi dalam jalan kemuritan, kita hilirnya adalah kita menyerupai Kristus sendiri. Panggilan keselamatan, karunia kepada gereja dan dunia. Jadi karunia kepada gereja dan dunia dapat diserupakan dengan keselamatan sebagai sakramen universal. Jalan untuk menguduskan pribadi yang mendapatkan karunia panggilan. Ya dalam Lumen Gentium disebutkan juga karunia panggilan itu bukan pertama-tama panggilan sebagai seorang imam atau klerus ya, tetapi juga panggilan imamat umum, yakni panggilan hidup berkeluarga. Dalam hidup berkeluarga pribadi juga yang di dalam keluarga sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja keluarga itu juga dikuduskan. Dan dengan demikian menjadi penyaksi iman untuk dunia. Dan kemudian panggilan keselamatan juga merupakan karunia yang ditemukan dan diolah di tengah komunitas, di dalam himpunan murid Kristus. Baik, kata murid dalam bahasa Ibrani itu limut, yang makan. Saya yakin dan percaya Romo Siri pernah menyampaikan ini, tapi saya mengulanginya saja. Limut yang makan debu kaki gurunya. Ada relasi erat, penerima didikan akan hidup menurut Amsal. Dalam bahasa Yunani, matetes, selangkah di belakang gurunya. Dalam bahasa Latin, discipulus, disiplin dengan sebuah visi. Jesus is the breaker of all limit. Ya, meninggalkan segala-galanya. Baik, nanti mungkin bisa di dalam. Kekasan pemuritan perjanjian baru menurut Injil Sinoptik merupakan undangan Yesus. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inisiatif pertama itu berasal dari Yesus sendiri. Injil Yohanes jawaban dari murid, guru di manakah engkau tinggal? Mari dan kamu akan melihatnya. Jadi ada sinergi, panggilan kemuritan dari Yesus ditanggapi oleh kita sebagai umat yang beriman untuk mau tinggal bersama dengan Kristus. Tadi sudah dikatakan tinggal, menetap, dan diam. Baik, terima kasih Romo. Baik, pada malam hari ini kita memperoleh pertanyaan. Ini dari Bapak Yohanes Nuban dari Samarinda. Selamat malam Pak Yohanes. Ketika mendengar penjelasan tentang karya Roh Kudus, saya justru teringat akan ayat dalam surat Roma. Begini bunyinya, demikian juga Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 27. Dalam konteks ini, saya yakin bahwa Roh Kudus akan membantu saya dalam menjalani meditasi. Mudah-mudahan pemahaman saya tidak salah. Jika keliru, mohon pencerahannya. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, kita memahami bagaimana Rasul Paulus hendak menegakkan bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan hukum Taurat. Tetapi ya masih ada saja orang yang beranggapan bahwa hukum dan peraturanlah yang menyelamatkan. Nah, berarti dia akan ada dan berada di bawah hukuman itu pada saat pengadilan Allah. Maka kita sangat bersyukur dan berterima kasih, mengungkapkan syukur kita kepada Bapa oleh karena Ia begitu murah hati, berkelimpahan kasih karunia, mengutus Yesus Kristus putranya sendiri untuk menyatakan perintah yang baru, yakni perintah kasih. Di dalamnya kita diajak untuk juga menyerupai Bapa yang sempurna melalui ungkapan kasih yang berasal dari iman. Nah, iman kepada siapa? Tentu saja kepada Kristus Yesus. Karena di dalam Kristus Yesuslah oleh karena kematian dan kebangkitannya kita ditebus dosa-dosa kita. Kita bisa kalau mungkin ungkapan-ungkapan di luar daripada iman Kristiani bahwa keselamatan itu karena perbuatan diri kita menumpuk pahala yang banyak. Tetapi sungguh bahwa keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus karena kemurahan hatinya. Mengapa demikian? Karena kita adalah makhluk manusia yang lemah. Kerap kali jatuh di dalam dosa. Maka kita sungguh memiliki kerenduan, punya kesatuan dengan Kristus Yesus sendiri di dalam Roh Kudus, agar kita boleh menerima keselamatan yang dijanjikan. Bukan oleh karena kekuatan diri kita yang lemah ini, tetapi sungguh oleh karena kasih karunia Allah. Jadi yang mau ditekankan di sini, keselamatan ya berasal dari iman, bukan melalui hukum Taurat. Baik, kita masuk pada penanya selanjutnya. Ya, dari Reta, dari Balikpapan. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Mau bertanya, Romo, mengenai terbebas dari rasa ingin memiliki dengan meditasi. Apakah bisa manusia yang punya kodrat manusiawi bisa terbebas dari rasa ingin memiliki dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Silakan, Romo. Baik, dalam ilmu psikologi kita mengenal yang namanya katarsis. Ya, katarsis itu pelepasan emosi, keluh kesah, tersimpan di dalam hati, termasuk di dalamnya keinginan-keinginan. Nah, tetapi kemudian di dalam perjalanan kita dalam meditasi Kristiani, kita mendapati kenyataan hidup kita mendapati kerinduan hidup kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan, di dalam Roh Allah sendiri. Maka dengan demikian kita mencoba untuk juga memurnikan diri. Jadi di dalam upaya kita untuk membebaskan itu, katarsis itu, jadi ada juga pemurnian, ada juga yang namanya pembebasan, ada juga yang namanya pengalihan dan lain sebagainya. Kita mencoba di dalam kodrat kita, tetapi kalau mengandalkan kemampuan diri sendiri,
tentu saja saya bisa pastikanlah mengalami kesulitan. Usahanya mungkin sangat-sangat dan begitu kerasnya. Tetapi kita bersyukur melalui meditasi Kristiani, salah satu gerakan roh yang menuntun kita untuk mengalami pemurnian diri. Ya, karena perjalanan kita, yakni perjalanan melalui jalan sederhana, yakni jalan dengan kata doa Maranatha. Kita tidak diajak untuk memikirkan terus-menerus tentang pengertiannya. Kita tidak diajak terus-menerus untuk membayangkan ya di dalam metode doa diskursif ya, walaupun itu meditasi, tidak, kita hanya diajak mengucapkan kata doa Maranatha tanpa kita memikirkan sedikit. Nah, dengan demikian kita mengalami situasi di mana otak kita berkelindan dengan banyak hal, termasuk disposisi batin kita, perasaan dan emosi kita campur aduk di dalamnya, dan dalam ketekunan dan kesetiaan roh Tuhan sendiri yang memurnikan dan memulihkan kesejatian hidup kita, sehingga yang hidup di dalam diri kita Kristus sendiri, tidak lagi semata-mata diri kita. Ya, selamat bermeditasi buat Ibu Reta. Selamat mengalaminya sendiri. Baik. Kita menutup acara pada malam hari ini dengan doa penutup dan akan ditutup dengan berkat dari Romo Indro. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, saling mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Hadapanmu Tuhan kami mohon ucapan syukur dan terima kasih atas rahmat kebersamaan dalam webinar meditasi Kristiani ini. Bapa yang kudus, sumber dan pangkal hidup keheningan, terima kasih atas kesempatan boleh kami alami bersama komunitas meditasi Kristiani, atas penyelenggaraan dan penyegaran iman, atas proses meditasi Kristiani, atas kebersamaan dalam keheningan, juga atas penyegaran dari Pastor Puput dan semua rekan yang telah mengungkapkannya. Berkati kami semua bersama segenap makhluk diberi hidup menyelami keheningan sebagai jalan untuk bertemu dengan Bapa yang kudus. Anugerahkanlah kami semua malam ini, malam yang indah dan damai bagi kami sekalian, segenap keluarga dalam keheningan yang kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama Diko dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam keheningan yang Maha Kudus, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemudian webinar kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Amin.